Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau antum lihat 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah itu ngapain sih? Khamr masih halal diminum. Jadi sahabat itu masih minum di Mekah. Jilbab masih belum diwajibkan. Puasa belum turun. Kewajiban sholat itu baru diwajibkan tahun ke-10 kenabian. Masuk tahun ke-11 kenabian. Yang digarap itu akidah yang benar kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang seharusnya hamba ini, gimana sih kita menghadapi kehidupan ini? Kita bisa lihat bagaimana para sahabat Nabi disiksa tapi tahan disiksa. Kira-kira kita ini kayak sekarang ini perlu disiksa enggak jemaah untuk keluar dari agama kita? Mungkin sebagian kita gara-gara fulus dijual agama. Apa mungkin kita bisa tabah seperti Bilal bin Rabah? Bilal itu dibeli sama Abu Bakar Siddiq dalam kondisi tertanam di tanah, di pasir. Disiksa sama Abu Jahal, sama Umayyah bin Khalaf. Hanya satu yang dia katakan, ahadun ahad, ahadun ahad, satu. Nggak kebayang nih bagaimana siksaan yang diterima Bilal bin Rabah, tapi keyakinan yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla membuat dia jadi tenang. Nggak ada yang kemudian berpikir, aku nih udah masuk Islam tapi kok nggak dimudahkan urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku udah sholat, aku udah ngaji. Nggak ada di diri mereka itu sama. Bagaimana Nabi mendidik mereka. Memang pernah terjadi sekali para sahabat itu merasa, sampai kapan seperti ini? Khabbab bin Arad itu pernah dibakar. Agar dia keluar dari Islam ini dibakar. Allahu Akbar. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Khabbab, engkau mau nggak kisahkan kepada kita gimana siksaan yang engkau terima dulu?" Umar bin Khattab sudah tahu, tapi dia ingin menceritakan bagaimana perjuangan para sahabat mempertahankan agama kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka dapat enaknya Islam tapi tidak merasakan perjuangan menegakkan agama Allah. Itu Khabbab nggak cerita dia. Dia langsung buka bajunya. Dia tunjukkan punggung. Umar bin Khattab mengatakan, aku nggak pernah melihat punggung seperti ini. Khabbab itu dibakar aja. Antum nggak lihat ada orang disiksa dengan dibakar di bara api. Sampai akhirnya bara api itu mati gara-gara air yang keluar dari dagingnya Khabbab bin Arad. Kenapa mereka digitukan? Mereka hanya mengatakan la ilaha illallah. Mereka nggak mencuri. Mereka mempertahankan la ilaha illallah. Inilah keyakinan yang kadang-kala kita ini yang Islam dari lahir nggak punya kayak gitu. Makanya kalau bicara doa, subhanallah, itu para sahabat yang disiksa-siksa, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir, sempat datang kepada Nabi SAW. Dia datang jumpai Nabi SAW karena tahu tidak ada jalan kecuali memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka datang mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, apa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah buat kami?
Apakah engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah buat kita ya Rasulullah? Mereka sudah merasa gak kuat jamaah. Apa kata Nabi SAW? Itu di bawah naungan Ka'bah Nabi cerita. Ala laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu orang-orang sebelum kalian. Yunsharu bimin min hadid. Mereka itu ditanam di tanah, kemudian ditaruh gergaji di kepalanya. Digergaji itu jamaah. Rambutnya terputus, masuk ke tulang kulitnya, ke kulitnya, terus ke tulangnya sampai terbelah jadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Dan itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Wa yumshatu bi amshatin min hadid. Ada yang disisir dengan sisir dari besi, sehingga daging itu berpisah dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Kata Nabi SAW, dan itu tidak membuat dia berpaling dari agamanya. Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasira rakib min Son'a ila Hadramut. Sampai nanti ada seorang yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, melakukan perjalanan. La yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah, dan mungkin kepada serigala yang akan menyerang kambing-kambing dia. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa.